Shalom, saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Heiki Alvariana Rambe dengan NIM 22010175. Kali ini saya akan membagikan video ceramah nilai-nilai Kristiani remaja pemuda untuk mahasiswa dengan tema menjadi pemuda yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Adapun video ini merupakan tugas pemenuhan tugas mata kuliah PAK Remaja Pemuda dengan dosen pengampu Dr. Hisardo Sitorus MPDK. Selamat menyaksikan. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk kehadiran dan terima kasih kepada setiap kami yang ada di sini. Kini Tuhan kami ingin melihat sebagian firman-Mu melalui ceramah dan akan memberkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Berkata-katalah Engkau melalui hamba-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, yang menjadi ayat ceramah kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak-minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tema pada malam hari ini. Tema ceramah saya adalah menjadi pemuda yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Sebelumnya saya sapa kembali, selamat malam untuk kita semuanya. Malam. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Heiki Alvariana Rambe. Saya dari Prodi Pas semester 4 Diksi. Sekian perkenalan dari saya. Baik, kita masuk ke topik pembahasan kita ceramah pada malam hari ini. Jika kita lihat-lihat, saat ini kita sedang berada dalam masa pergumulan dan tantangan, baik dalam lingkungan akademik, baik maupun dalam lingkungan sekitar kita. Bisa kita lihat dalam lingkungan asrama kita banyak sekali tantangan, pergumulan yang bisa kita hadapi, baik dalam tantangan
malas untuk beribadah, malas untuk melakukan tiket, mungkin banyak hal tantangan yang sering kita alami dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebagai mahasiswa, kita sedang berada dalam masa peralihan antara masa remaja ke masa dewasa, di mana kita sedang diperhadapkan dalam tantangan dan tanggung jawab. Kita bukan hanya dalam lingkungan akademik, tetapi lingkungan sekitar, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan gereja. Kita bisa memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar lingkungan akademik kita. Untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab, berarti kita harus memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki dampak atau konsekuensi bagi setiap orang. Ingat, hal yang kita perbuat itu mempunyai dampak untuk setiap orang. Kita harus mempunyai pemikiran atau pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, baik dari hal yang kecil sampai yang besar, karena akan memiliki konsekuensi yang harus kita pertimbangkan. Berikutnya ada tanggung jawab sosial yang harus kita lakukan. Apa itu tanggung jawab sosial yang harus kita lakukan dalam lingkungan kita? Mungkin dalam lingkungan asrama kita bisa lihat bahwa tanggung jawab sosial itu seperti kita membersihkan lingkungan asrama, selanjutnya untuk menjaga fasilitas asrama adalah tanggung jawab sosial kita. Tapi kalau di luar asrama, apalah tanggung jawab sosial kita? Seperti di gereja, itu merupakan tanggung jawab sosial. Kita bisa membersihkan lingkungan gereja, selanjutnya kita bisa membersihkan gereja secara rutin, dan masih banyak lagi yang ditanggung jawab di luar gereja. Kita harus menjadi pemuda yang memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar kita, terutama pada lingkungan masyarakat. Karena apa? Kita di sini mungkin tergolong hanya 4 tahun kuliah di sini. Kita harus membangun relasi dengan lingkungan sekitar kita agar apa? Agar kelak kita dihadapkan dengan dunia pekerjaan yang lebih menyakitkan lagi, kita bisa siap beradaptasi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kita harus bisa mulai dari menjaga lingkungan, menghormati hak-hak orang lain, hingga membantu orang yang membutuhkan. Seperti apa sih menjaga lingkungan? Seperti tadi, kita melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan kita. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Kristen. Yang berikutnya, menghormati hak-hak orang lain. Banyak sekali sekarang kita lihat bahwa menghormati hak orang lain itu sangat susah. Untuk seperti di asrama, untuk menaati peraturan setiap seksi saja susah, apalagi menaati hak-hak orang lain. Kita merasa sepele dengan orang lain. Tapi kita sebagai pemuda Kristen, alangkah baiknya kita bisa menghormati hak-hak orang lain. Karena apa? Jika kita ingin dihormati, hormatilah dulu terlebih orang lain. Yang berikutnya adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Kita mungkin mengira membantu orang yang lain membutuhkan itu hal yang sepele ya, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Karena saya rasa untuk membantu orang lain itu kita butuh pertimbangan yang luar biasa. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada membantu orang lain. Itu yang saya lihat dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen. Selain memiliki sikap dan bertanggung jawab, kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan adil. Seperti apa ini? Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan adil. Kita sebagai pemuda Kristen dituntut untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar, bisa menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar kita agar kita bisa berdampak positif untuk lingkungan kita. Mungkin sangat sulit ya untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana dengan adil karena butuh pertimbangan-pertimbangan yang opsional, harus kita pilih dengan pertimbangan yang rumit, berat. Karena apa? Tidak boleh memberatkan satu pihak. Dan yang tidak kalah penting untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab itu adalah kita harus memiliki integritas dan konsisten. Kita harus memiliki integritas dan konsisten. Jika kita menjadi pemuda Kristen yang konsisten, yakinlah dan percayalah kita akan dipakai dimanapun kita berada. Dan kita sebagai pemuda Kristen harus menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam bentuk apa? Dalam bentuk perilaku, kelakuan kita setiap hari. Bagaimana cara kita menunjukkan nilai-nilai Kristen dalam diri kita, baik dalam tadi saya katakan lingkungan asrama, kampus, maupun lingkungan gereja dan lingkungan masyarakat lainnya yang kita miliki. Selanjutnya ini yang paling penting, kita harus memiliki rasa semangat dan kerjasama antara pemuda yang satu dan pemuda yang lain, karena tidak bisa pemuda itu bergerak hanya dirinya sendiri. Tidak bisa pemuda itu bergerak dengan dirinya sendiri. Dia harus memiliki teman-teman yang bisa mendorong, yang bisa menyemangati dia untuk menjadi pemuda yang berdampak positif di lingkungan masyarakat. Karena kita tahu kita adalah makhluk sosial. Dengan makhluk sosial ini kita merasa bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi dampak positif di lingkungan masyarakat. Seperti yang saya angkat tadi ayat kita dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, diceritakan di situ ada seorang yang jatuh, ada seorang Lewi yang lewat,
melihat orang yang jatuh ini dan dia meninggalkannya. Tetapi bisa kita lihat bahwa perempuan Samaria, mungkin perempuan yang dicap tidak baik, dia membantu orang yang dia tidak kenal, bahkan membantu sampai menolongnya. Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai pemuda Kristen jangan menilai orang karena dia teman saya, karena saya kenal saya tolong, saya tidak kenal saya nggak tolong. Kita nggak boleh seperti itu. Kita sebagai pemuda Kristen harus menolong setiap orang yang kita jumpai yang membutuhkan bantuan. Karena apa? Kita tidak tahu di luar sana saat kita sudah dihadapkan dengan dunia pekerjaan, dunia yang lebih keras lagi, kita tidak mengenal siapapun. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang belajarlah menolong siapapun yang kamu butuh bantuan. Siapapun yang kamu rasa kamu butuh tolong, silakan tolong. Jangan pandang dari dia teman, dia kerabat, dia sahabat. Jangan seperti itu. Karena apa? Akan banyak dunia yang lebih keras akan kita hadapi. Adapun hal-hal baik yang dapat kita terapkan untuk menjadi pemuda Kristen, hal-hal baik yang bisa kita terapkan itu yang pertama adalah menghargai orang lain. Seperti saya katakan tadi pada saya sebelumnya, menghargai orang lain itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita hanya ingin dihargai tapi tidak ingin menghargai. Saya harap kita sebagai pemuda Kristen, alangkah baiknya kita mau menghargai satu sama lain. Baik dalam lingkungan asrama, kelas, akademik, apapun itu, maupun dalam lingkungan gereja. Yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Seperti apa nih berpartisipasi dalam kegiatan sosial? Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang pemuda itu merasa cuek. Ada kebersihan, pemuda merasa bahwa aku nggak penting di situ. Mungkin pemuda Kristen merasa bahwa aku tidak dibutuhkan, padahal dengan kita berpartisipasi, dengan mengikuti kegiatan sosial, kita bisa membangun kerjasama dengan masyarakat yang membantu kita. Yang ketiga ada menerima dan memperbaiki kesalahan. Apa maksudnya menerima dan memperbaiki kesalahan? Kita sebagai pemuda Kristen mungkin akan menerima kritikan dari orang lain. Kita sebagai pemuda Kristen tidak boleh merasa tersinggung atau cepat sakit hati dengan hal-hal yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Layakkanlah kita sebagai orang yang penuh kesalahan, yang harus memperbaiki kehidupan kita satu sama lain, memperbaiki diri kita. Harus bisa menerima kritikan dari orang lain, karena apa? Kritikan itu adalah membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berikutnya adalah menjadi teladan. Ini sangat sulit kita lakukan ya. Kenapa demikian? Sangat sulit dilakukan menjadi teladan. Kita kalau mau menjadi teladan itu sepertinya sangat sulit ya teman-teman. Kenapa saya bilang sulit? Untuk melakukan hal baik kita butuh mempertimbangkan hal-hal yang kita rasa aku bisa nggak ya seperti itu. Kita merasa bahwa diri kita aku mampu nggak ya. Tapi terkadang di satu sisi menjadi teladan ini sangat perlu. Kenapa demikian menjadi teladan ini sangat perlu? Dikarenakan untuk menjadi pemuda kita membawa dampak positif kepada lingkungan kita dan masyarakat, kita harus bisa menjadi teladan untuk masyarakat kita. Adapun hal-hal yang patut dihindari untuk menjadi dampak positif di lingkungan masyarakat itu, yang pertama adalah mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Ini tidak boleh kita lakukan, teman-teman. Kita tidak boleh mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Kenapa? Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya hidup di dunia ini. Kita tidak boleh mengabaikan haknya untuk hidup di dunia ini. Karena apa? Kita setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk hidup. Yang kedua adalah tidak peduli terhadap masalah sosial. Tidak peduli, cuek. Rasa cuek ini kadang membuat kita merasa jadi dipandang sombong ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan kecuekan yang kita miliki, kita dianggap tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Berikutnya tidak mengakui kesalahan. Kita seringkali saat dikritik, kita merasa bahwa kita enggak, aku benar, kamu yang salah. Padahal kita dikritik untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi, pemuda Kristen yang bermakna lagi. Berikutnya adalah tidak menjadi contoh yang baik. Ini hal tidak boleh kita lakukan. Menjadi contoh yang tidak baik, ini tidak boleh kita lakukan ya teman-teman. Menjadi contoh yang tidak baik. Kita harus memberikan teladan seperti dampak positif tadi, kita menjadi teladan. Ini adalah kebalikan dari dampak positif tadi. Dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, kita akan tidak baik oleh pemuda sekitar, bahkan lingkungan sekitar, yang membuat kita dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar kita. Dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang saya sampaikan tadi, melakukan hal-hal yang positif untuk lingkungan masyarakat, kita bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar kita dan masyarakat yang membuat kita berguna dan kedepannya kita bisa dipakai di manapun. Yang menjadi kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini, kita sebagai pemuda Kristen
Alangkah baiknya kita menjadi pemuda yang bertanggung jawab, bukan hanya di lingkungan sekitar kita seperti lingkungan asrama ataupun akademik, tapi di luar lingkungan kita seperti lingkungan gereja, lingkungan masyarakat. Mengikuti pertanyaan adalah lingkungan yang kita bangun di luar dari lingkungan diri kita sendiri. Dengan menerapkan hal-hal yang baik dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, dalam lingkungan masyarakat, kita bisa menjadi dampak positif, kita bisa menjadi panutan dan teladan untuk lingkungan kita sekitar. Agar dapat memberi dampak positif, alangkah baiknya kita sebagai pemuda Kristen menjadi pemuda yang bertanggung jawab, bukan hanya di lingkungan kita, di lingkungan akademik, tapi juga di lingkungan masyarakat. Baik, sekian ceramah saya pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri, kita bersatu dalam doa.